Selamat sore pemirsa Pakat TV dimanapun Anda berada. Ini masih Hari Raya Idul Fitri sampai semingguan ke depan, dan saya sekarang berada di rumahnya Bu Ana Sopana yang kami akan berdiskusi atau berdialog tentang talkshow ilmiah dengan tema Ekonomi Kota Malang menjelang new normal. Kita ketahui bahwa saat ini sudah sekitar 1-2 bulan Indonesia mengalami yang namanya PSBB. Indonesia juga mempunyai program stay at home, work from home, kemudian berolahraga di rumah juga, dan ini menimbulkan kejenuhan. Tidak hanya menimbulkan kejenuhan, tapi juga pengeluaran juga bertambah di semua keluarga kan. Biarpun di rumah aja tapi tetap belanja, ya tetap beli pulsa, makan minum dan sebagainya. Makanya pemerintah Jokowi memberikan pernyataan bahwa Indonesia akan mengalami new normal pada rencananya 1 Juni 2020, kurang beberapa hari lagi pemirsa. Nah, saat ini Ibu Dr. Ana Sopana, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Agama Malang, akan menyampaikan apa dan filosofi dari new normal sehingga pemirsa Pakat TV bisa lebih paham bagaimana menghadapi new normal ke depannya. Selamat sore Bu Ana Sopana. Halo, selamat sore. Kebetulan panjenengan memang paham di dunia ekonomi, dan kita temanya sekarang ekonomi Kota Malang jelang new normal. Mohon kiranya dijelaskan apa sih itu new normal, seperti itu Bu Ana Sopana. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa Pakat TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 29, tepatnya pada bulan ini masih Syawal ya Mas. Jadi saya mengucapkan mohon maaf lahir batin untuk seluruh pemirsa yang ada dimanapun. Alhamdulillah hari ini sehat dan bahagia, tentunya itu resep yang utama menghadapi virus corona. Sehat ya Mas ya, panjenengan? Alhamdulillah sehat. Iya, dan kita jaga jarak 1 meter. Alhamdulillah senang sekali hari ini kita bisa sharing-sharing terkait dengan bagaimana sih kesiapan new normal. Jadi kita minggu depan akan siap-siap kembali ke dunia baru gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya new normal? Secara definisi banyak sekali, tetapi poin utamanya new normal adalah pembukaan kembali aktivitas ekonomi yang sebelumnya ditutup. Jadi selama 2,5 bulan saya biasanya kerja di rumah. Jadi biasanya hanya work from home, stay at home. Ini insya Allah tadi pagi ada peraturan dari Pak Rektor, tanggal 2 Juni seluruh struktural harus masuk seperti biasa jam 8 sampai jam 1. Kalau kemarin kan hampir berhenti total perkuliahan daring. Saya bekerja di ruangan ini tiap harinya 2,5 bulan. Kalau dikatain jenuh, iya jenuh juga gitu ya. Biasanya ketemu mahasiswa harus ketemunya laptop tiap hari, Zoom gitu ya, Google Meet. Tetapi kenapa kok new normal itu diperlukan? Ya karena new normal itu harus. Kalau kita tidak ada kepastian sampai berapa lama kita di rumah, pasti ekonomi tidak akan bergerak. Oleh karena itu new normal tadi harus dilakukan. Tadi pemerintah negara Republik Indonesia dalam hal ini Pak Jokowi sudah menginstruksikan per 1 Juni kita akan melakukan yang namanya new normal. Tetapi tentunya new normal ini tidak tiba-tiba begitu. Jadi secara umum new normal itu kondisi di mana aktivitas ekonomi dibuka kembali, kemudian tentunya dengan protokoler kesehatan ya, harus pakai masker ya. Saya juga pakai masker nih ya. Kemudian harus jaga jarak paling enggak 1 meter. Kemudian harus banyak syarat ya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Terima kasih Bu Ana Sopana. Kita lihat juga new normal ini kan semacam teori ekonomi baru ya, karena kita tidak membayangkan adanya COVID. Nah, apakah new normal ini memang dipaksakan oleh pemerintah atau memang hal yang wajar? Karena kalau saya sekilas membaca new normal itu ketika grafik sudah mulai menurun dan jumlah pasien ODP, PDP ada kestabilan menurun, baru kita melaksanakan yang new normal. Ini sepertinya Indonesia masih grafiknya belum turun, belum landai, masih agak naik. Ini bagaimana?
Baik, bagus sekali pertanyaannya. Memang ini debatable ya Mas ya. Ada dua pendapat. Ini loh grafiknya kok masih belum melandai, masih tinggi kok tiba-tiba new normal gitu ya. Sisi lain, pemerintah ini juga harus menggerakkan ekonomi. Kita dihadapkan pada dua persoalan penting. Satu, harus menangani virus corona. Satu, harus tetap menggerakkan sektor ekonomi. Mungkin orang tidak mati karena virus corona, bisa jadi mati karena lapar. Ya kan? Jadi memang ini sebuah kebijakan yang simalakama dan ini memang berat gitu ya. Tetapi di sisi lain tentunya kebijakan yang akan dikaji ini sudah diperhitungkan dengan matang oleh pemerintah. Kenapa? Karena sektor ekonomi itu akan bergerak dari pendapatan pajak. Kalau di lingkungan bawah gitu ya, masyarakat itu UMKM itu mati, restoran tutup, hotel tutup, mall tutup, tidak ada ekonomi bergerak. Pemerintah pun tidak akan ada pendapatan. Oleh karena itu, dengan berbagai kebijakan ya tentunya sudah dipertimbangkan matang-matang dengan berbagai pertimbangan ilmiah tentunya. Akhirnya kebijakan new normal, dan ingat new normal itu ada tahapannya, enggak langsung berubah total. Ada fasenya, kemudian ada syaratnya juga. Artinya tidak seluruh daerah, pemerintah kota kabupaten bisa langsung new normal. Jadi nanti kita diskusi juga apa sih syarat-syaratnya begitu ya. Ya, yang Bu Ana Sopana ketahui syarat-syarat new normal itu apakah secara ekonomi atau secara ilmu WHO kesehatan itu? Jadi kalau kita bicara virus corona itu memang kita harus bicara terkait dengan protokoler kesehatan dan kita tentunya harus berpedoman pada WHO ya. Jadi paling tidak ada 6 syarat seluruh daerah atau kota kabupaten di Indonesia bisa melakukan new normal. Yang pertama tentunya penyebaran COVID sudah terkendali. Ya alhamdulillah Jawa Timur sekarang sudah mulai melandai. Tadi pagi saya mengikuti juga arahan dari Pak Emil Wagub sudah mulai bisa terkendalikan. Itu syarat utama. Jadi kalau daerah sudah bisa mulai mengendalikan virus coronanya maka sudah boleh. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, itu syarat yang kedua, kapasitas kesehatan. Jadi mengendalikan dalam arti jumlahnya tidak tinggi gitu ya, kan sempat Jawa Timur itu 1000-an gitu per hari. Nah sempat 1000 malahan Jawa Timur tuh 1000 pernah. Jadi 1000 itu gara-gara arus mudik ya. Jadi itu pernah. Nah sekarang sudah mulai terkendalikan. Jadi kalau terkendalikan itu tidak langsung habis tetapi terkontrol. Nah terkontrol itu misalnya kayak Kota Malang kan totalnya sekarang 41. Kalau misalnya besok tidak nambah berarti itu sudah terkendalikan. Jadi kalaupun nambah tidak signifikan. Nah itu. Yang kedua tadi kapasitas kesehatan sudah tercukupi ya. Artinya kalaupun ada pasien penambahan kapasitasnya cukup. Yang ketiga resikonya sudah terdeteksi. Jadi memang banyak penelitian yang ngomong bahwa yang paling rawan adalah yang usia lansia dan juga yang punya penyakit bawaan. Itu cenderung untuk lebih cepat. Kemudian ada langkah-langkah jika terjadi penyebaran itu langsung penanganannya cepat. Itu sudah istilah tersistematis dan kemudian tentunya melibatkan masyarakat dalam penanganan new normal ini. Jadi tidak hanya pemerintah tetapi juga mengajak bicara masyarakat secara umum bagaimana menghadapi new normal bersama-sama. Ya, begitu. Jadi kalau diruntut dari pemerintah pusat berarti otomatis kalau temanya ekonomi Kota Malang itu menuju new normal, lah di Kota Malang sendiri kira-kira siapa yang terlibat dalam persiapan new normal? Apakah Pak Sutiaji sudah yakin dengan melaksanakan new normal atau hanya masih wacana? Terkadang kan Pak Sutiaji itu agak lamban lah kemarin, agak lamban ya, mohon maaf lah. Tapi karena memang didesak oleh Wali Kota Batu untuk PSBB akhirnya ngikut. Ya kan awalnya kan gitu, Wali Kota Batu ngundang Bupati Malang, Wali Kota Malang, kemudian untuk rapat pemberlakuan PSBB akhirnya Wali Kota Malang sigap. Jadi nggak inisiatif. Nah, menyikapi ini apakah ada kesiapan dari pemerintah Kota Malang dan pelaku usaha Kota Malang dengan DPRD Kota Malang juga terkait persiapan new normal 1 Juni ke depan, Mbak?
Ini mudah-mudahan nanti Pak Sutiaji lihat ya, ini ada saran, tapi membangun ya sarannya ya dari Pagak TV gitu ya. Tentunya Pagak TV sebagai salah satu komponen juga masyarakat, media, ingin memberikan masukan yang baik ya untuk pemerintah Kota Malang. Jadi betul Mas, apa yang dikatakan panjenengan, siapa saja sih yang terlibat? Tidak mungkin masyarakat saja, pemerintah saja, atau pengusaha saja. Karena poin utama dari new normal adalah pengembangan aktivitas ekonomi, maka setidaknya ada pengusaha harus terlibat, pemerintah harus terlibat, ya pemerintah pusat maupun daerah, kemudian masyarakat. Nah, pemerintah ini harus memastikan, karena Indonesia itu kan kadang-kadang harus dikontrol sampai bawah. Jadi memastikan bahwa pengawasan itu berjalan, termasuk ada penegakan hukum jika ada yang melanggar seperti apa. Jadi saya mempunyai dua kata kunci penting bahwa siapa yang akan terlibat dalam new normal adalah ada dua kata, gotong royong dan solidaritas. Ini sebenarnya sudah menjadi rohnya masyarakat Indonesia ya, gotong royong. Apa contohnya gotong royong? Nah, gotong royong itu adalah keterlibatan semua komponen. Misalnya lah, saya sekarang belanja nggak lagi ke Matahari, tutup kan. Saya belanja di warung sembako dekat rumah. Jadi, nah itu juga itu bagian dari gotong royong. Ya Alhamdulillah ada kelebihan rezeki berbagi sembako. Kebetulan Fakultas Ekonomi Widyagama juga kemarin membagi sekitar ya 200-an lah paket. Kemudian dari Forum Dosen Akuntansi Publik membagi 250 paket. Itu kan bagian dari solidaritas, gotong royong gitu ya. Berbagi. Nah, dengan solidaritas ini akhirnya kita misalnya gini, ini kan juga solidaritas. Saya pergi harus pakai masker. Ini kan harus menjaga, tidak hanya menjaga saya, menjaga siapa yang diajak bicara, kan begitu ya. Nah, oleh karena itu apa? Nah, disiplin itu. Iya, menganggap remeh ya Mas ya. Nah itu ya setuju, jadi ya solidaritas, gotong royong, kedisiplinan, dan juga tentunya berdoa. Iya, Vietnam itu saya tadi baca berita tanggal 1 Juli sudah dibuka turis mancanegara. Dan saya sudah pernah ke sana Mas. Di sana tuh murah Mas, jadi uang kita itu diakui lebih tinggi. Jadi kalau kita uang 1 juta, di sana 1,5 juta. Jadi kita jadi orang kaya kalau di Vietnam. Gitu. Oh siap, jadi kalau kita melihat kan dampak COVID-19 kan terhadap ekonomi Kota Malang kan juga goncang ya. Kita ini biasanya bisa mudah mencari rezeki, kok tiba-tiba disuruh di rumah, ya semi-semi lockdown dan tetap makan PSBB ini. Ya alhamdulillah sembako nggak langka ya. Jadi yang langka itu paling masker sempat awal-awal langka dan sebagainya. Bagaimana dampak ekonomi COVID-19 terhadap ekonomi dunia, Indonesia dan Malang, mohon kiranya dijelaskan ya Bunda. Nah ini poin paling penting ya kalau kita bicara new normal. Secara umum sebelum kita membahas tentang dampak ekonomi, kita lihat ya datanya ya, 5,9 juta di dunia. Di Indonesia 24.538, nah di Malang Raya ada 128, di Kota Malang ada 41. Ini data positif, belum yang PDP, belum yang ODP. Nah ini kan belum yang OTG, wah ini kan ngeri sekali kan ya. Nah dan sebenarnya virus corona katanya dokter-dokter tidak membahayakan banget, tapi penyebarannya ini yang luar biasa. Saya sharing beberapa teman dokter, kalau kondisi kita fit sebenarnya kita stay at home, isolasi mandiri aja bisa sembuh sendiri gitu kan. Nah yang banyak meninggal itu biasanya yang punya penyakit bawaan. 3 hari yang lalu saya dikejutkan, sahabat saya dari Makassar Mas, usianya masih 39 ya, masih muda banget. Kebetulan beliau dari Jakarta, ada klien yang harus ditemui, pulang dari Jakarta, saya tidak tahu tertularnya di mana, tapi demam, kemudian batuk, nah itu sesak nafas. Dirujuklah di rumah sakit dan ternyata rapid test positif. Kemudian tidak begitu lama masuk ICU dan H+3 Lebaran meninggal. Jadi jaraknya namanya Mas Farid dari mulai ke Jakarta ya, berarti kan mungkin tertular gitu ya, sampai meninggal itu 10 hari.
cepat sekali ya. Jadi 1 minggu sebelum Lebaran ke Jakarta, H plus Lebaran 3 hari meninggal, gitu kan ngeri ya. Padahal masih muda. Katanya corona hanya menyerang orang tua, ternyata teman saya masih muda juga bisa meninggal ya. Nah, artinya begitu. Iya, berarti teman-teman di rumah harus waspada gitu ya. Jadi jangan meremehkan meskipun katanya bisa sembuh dengan imunitas yang tinggi, tetapi tetap harus waspada tadi. Oke, bicara tentang dampak ekonomi, teman-teman tentunya tahu ya, ekonomi dunia hancur, lebur ya. Amerika sebagai negara adidaya pun yang katanya ekonominya luar biasa itu pertumbuhannya minus 3% ya, prediksinya minus, saudara. Itu Amerika. Kemudian Eropa bahkan minus 7. Italia kan paling ngeri, Mas. Eropa minus 7%. Kemudian secara umum negara-negara Asia yang lainnya masih agak mending ya, termasuk Indonesia mungkin masih tidak minusnya 0,5%. Ini prediksi dari nasional. Nah, kemudian secara umum sampai triwulan pertama yang prediksinya ekonomi nasional kita kan 5,9, di triwulan pertama ini ekonominya 2,9, artinya melambat. Jadi tidak turun drastis tapi melambat. Nah, melambatnya ini kenapa? Karena tadi memang ada sektor-sektor yang secara ekonomi itu diuntungkan dalam tanda petik, ada yang benar-benar hancur gitu ya. Apa sektor yang diuntungkan? Sektor kesehatan. Kesehatan tetap jual kan, artinya alat kesehatan terjual, kemudian masker, alat pelindung diri dan lain-lain tetap terjual, artinya sektor kesehatan masih naik. Kemudian ada sektor lagi, agriculture, pangan gitu ya, karena teman-teman di rumah pun makan kan, jadi industri yang berbasis makanan dan minuman masih tetap tumbuh. Kemudian apalagi sektor teknologi ya, saya dulu nggak tahu Zoom, nggak tahu Google Meet, sekarang tiap hari berhubungan dengan teknologi seperti itu. Jadi sektor teknologi itu naik ya kan, naik artinya diuntungkan karena dampak corona. Kemudian sementara sektor yang secara negatif itu benar-benar berdampak, nomor 1 pariwisata, hancur ya, lebur. Nah, dampaknya jadi secara pendapatan pariwisata itu memberikan kontribusi besar. Iya, jadi selain perdagangan, hotel dan restoran, jasa ya, jasa pariwisata itu ternyata corona itu benar-benar dahsyat. Nomor 1 yang paling berdampak adalah sektor pariwisata. Ini luar biasa. Hotel semua tutup, restoran tutup, tempat hiburan tutup, ya kan. Kemudian apalagi otomotif. Orang boro-boro mau beli mobil, ya kan, buat makan aja sudah bisa, alhamdulillah ya, motor. Jadi kebetulan adik saya juga kerja di otomotif, itu penjualan turun drastis. Itu kemudian kalau adik saya kebetulan karena posisinya manajer masih dibayar full ya, artinya memang beberapa ada grade-grade tertentu ya. Kemudian ada sektor transportasi, Mas. Bis-bis tidak beroperasi kan karena PSBB dan lain-lain, itu pada teriak semua ya, karena transportasi itu kan kaitannya dengan pariwisata. Artinya nah, itu juga gitu ya. Tapi banyak yang mudik juga akhirnya penyebaran virus corona. Nah, kemudian ada sektor keuangan juga, ini banyak kredit macet. Kredit macet menyebabkan akhirnya masyarakat itu juga bingung lah, boro-boro buat bayar angsuran, buat makan dulu kan gitu ya. Nah, oleh karena itu pemerintah pun mengeluarkan nanti berbagai stimulus. Nanti di akhir saya akan jelaskan. Kemudian sektor berikutnya ada sektor konstruksi dan real estate. Perumahan ini juga turun. Jadi kebetulan teman juga ada yang bisnis di sektor perumahan, itu nggak ada penjualan, orang sudah mendelay mau membeli rumah nanti dulu gitu kan, ekonomi dulu. Jadi secara umum dunia hancur, Indonesia itu menurun. Kalau Indonesia, kalau saya katakan hancur, alhamdulillah masih ada pertumbuhan ya, meskipun diprediksi 0,5, dan sampai triwulan pertama ini kalau kita bandingkan dengan triwulan sebelumnya ya, 2019 itu 5, sekarang 2,9. Jadi ya masih lumayan. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan new normal ini pertumbuhan ekonomi mulai merangkak, Mas. Tapi tentunya dengan protokoler kesehatan yang memadai, begitu. Kalau Bu Ana Supana melihat kan UKM ini juga salah satu pilarnya untuk perekonomian nasional ataupun di Kota Malang. Nah, bagaimana menyikapi kepedulian pemerintah dalam hal
UKM ini, khususnya di Kota Malang, karena kan kasihan juga UKM ini. Saya ini sudah produksi tapi nggak ada yang beli, atau beli tapi juga nggak bisa banyak. Dan kan UKM kan nitip-nitip di pusat oleh-oleh. Nah kalau nggak ada wisatawan kan drop. Nah bagaimana pemerintah Kota Malang menstimulus UKM ini seperti apa kira-kira? Baik, ini pertanyaan terkait dengan kebijakan. Jadi saya sangat setuju. Jadi pemerintah itu harus mulai melakukan stimulus kebijakan ekonomi, ya, utamanya pariwisata. Kenapa? Karena pariwisata itu multipliernya banyak sekali, gitu ya. Orang berwisata pasti selain nginep di hotel, dia makan, dia akan beli oleh-oleh. Nah, oleh-oleh ini biasanya produksi UMKM. Jadi stimulus yang bisa dilakukan pemerintah adalah selain ada program padat karya tadi ya. Karena tadi sektor konstruksi juga turun drastis, Mas. Nggak ada pembangunan, bahkan pemerintah itu minus, nggak ada pembangunan sama sekali. Jadi anggaran pemerintah ini hampir 40-50% itu refocusing namanya. Untuk apa? Untuk penanganan COVID. Jadi yang biasanya pemerintah banyak program dan kegiatan itu, saya kebetulan punya bisnis konsultan, Mas, 0%. Artinya apa? Nggak ada uang masuk. 5 bulan ini cash flow 0. Tapi karyawan saya masih gaji, Mas, masih sampai bulan ini alhamdulillah masih bisa gaji full. Nggak tahu bulan depan ini saya lihat lagi cash flow-nya. Jadi sekali lagi pemerintah butuh membuat kebijakan untuk stimulus utamanya UMKM. Jadi pemerintah ini memang harus strategis, harus pinter, karena apa? Dananya terbatas, Mas. Kalau dananya banyak minta aja dikasih. Dananya terbatas, maka harus beberapa kebijakan. Kebetulan tadi dari Pak Gubernur, Wakil Gubernur ya, ada stimulus untuk 100 BUMDes. BUMDes yang mana? Yang menggerakkan sektor pariwisata. Ini karena kan yang paling berpengaruh ya, karena kalau BUMDesnya bisa bergerak, maka ekonomi di sekitarnya bisa bergerak. Orang masyarakat bisa jualan, kemudian oleh-oleh juga bisa kebeli. Dan saya pun kalau mau datang ke wisata sudah nggak takut gitu loh. Ini bener nggak protokoler kesehatannya sudah ketat. Kalau misalnya saya jangan-jangan gara-gara wisata nanti tertular. Nah ini makanya butuh SOP baru. Nah tadi pagi juga Pak Wali sudah melakukan sosialisasi bagaimana standar prosedur atau protokoler untuk pariwisata yang baru. Pembukaan hotel harus seperti apa, restoran buka seperti apa, masyarakat yang berwisata pun harus seperti apa gitu. Jadi poinnya perlu stimulus untuk pengembangan ekonomi, perlu stimulus untuk pembangunan. Ya memang tadi jadi anggarannya dibagi, menangani COVID iya, memberikan stimulus agar ekonomi tumbuh juga iya. Jadi sama-sama jalan. Ini makanya pemerintah terus terang aja mungkin pusing ya Pak Jokowi, Pak Wali juga bagaimana dengan keterbatasan anggaran harus membagi-bagi kue-kue tadi begitu. Apakah Fakultas Ekonomi Widyagama dilibatkan dalam pembahasan menuju new normal di Kota Malang? Karena kan ya terus terang aja ya, jadi stakeholder dari pemerintah juga salah satunya akademisi, urun rembuk lah. Kan nggak mungkin pemerintah itu pintar semua gitu loh. Jadi perlu ada masukan ilmiah dari pihak akademisi. Menurut tanggapan Bu Ana Supana seperti apa? Baik, terima kasih. Selama ini kebetulan pemerintah kota melibatkan rektor, Mas. Jadi tingkatannya rektor, seluruh PTN maupun PTS yang ada di Kota Malang diajak rembuk, diajak ngomong bersama, termasuk bagaimana mengendalikan mahasiswa. Di kita kan banyak banget mahasiswa gitu ya kan. Bagaimana siswa yang tidak mudik, bahkan pemerintah Kota Malang ngasih subsidi, Mas. Kayaknya 300.000 gitu, tapi belum terima duitnya, bener nggak? Kebetulan saya kemarin mengusulkan sekitar 130-an mahasiswa ekonomi saya yang dari luar Jawa yang tidak mudik. Kalau secara universitas 200 sekian lah. Artinya memang Pak Sutiaji ngajak bicara, memang di tingkatan pimpinan. Jadi Pak Rektor mulai dari stay at home juga ngajak bicara, berbagai kebijakan memang selalu ngundang Pak Rektor. Harapannya mendapatkan masukan dari para akademisi, dan saya yakinlah pemerintah Kota Malang terbuka karena tadi yakin bahwa pengetahuannya juga terbatas. Semakin banyak urun rembuk dari berbagai pihak, akademisi, ya pengusaha, ya pelaku travel, itu juga harus diajak ngomong. Karena kan yang tahu masalahnya teman-teman yang di bawah gitu ya. Tadi pagi juga para Pokdarwis juga diundang juga untuk sosialisasi. Iya.
Ya, itu jadi karena kasihan loh, kampung tematik juga mati loh, 20 ndak ada penghasilan sama sekali. Kampung budaya biasanya ada kunjungan Sabtu dan Minggu, ini juga mati total. Ini memang luar biasa COVID ini segeralah berakhir. Luar biasa ini dampaknya tidak hanya dirasakan kalangan menengah ke atas, tapi yang bawah semuanya mengalami masalah yang sama gitu ya. Begitu. Ini juga saya dengar ya Mbak ya. Jadi di DPRD Kota Malang juga ada semacam apa ya kuota untuk BLT. Itu apakah juga bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat juga? Jadi BLT itu bisa lewat rekomendasi anggota DPR di Malang gitu. Memang nggak diekspos publik, tapi ini perlu kita sampaikan supaya masyarakat yang supaya tepat sasaran lah. Jadi saya ini ada terdampak, kemudian ekonomi saya mandek ya, ya nyalurkan ke dewannya. Itu bagaimana tanggapan Bu Ana? Terima kasih, saya kebetulan punya data, ini di Kota Malang itu ada sekitar 2,15 M, itu khusus untuk tadi bantuan. Kok kenapa perlu bantuan? Karena memang ada kebijakan yang memang harus langsung eksekusi. Masyarakat butuh makan gitu, jadi lah harus dieksekusi langsung BTT gitu kan. Ada yang tadi stimulus untuk para pengusaha, ya kan. BTT beda dengan stimulus. Kalau BTT kan langsung tunai untuk memang perolehannya untuk makan untuk keluarga miskin ya, miskin prasejahtera. Tapi kalau tadi stimulus untuk pengusaha yang memang menggerakkan sektor. Nah, Kota Malang pun melakukan refocusing anggaran sekitar 83 M, Mas. Ini yang benar-benar dilakukan untuk penanganan COVID. Ini tidak hanya di Kota Malang, Mas. Pemerintah Republik Indonesia itu melakukan berbagai kebijakan ya. Keluarnya Perpu nomor 1 tahun 2020 itu benar-benar menggeser anggaran. Hampir 40% anggaran digeser. Bayangkan loh. Nah, kalau ini ini persoalan politik ini ya. Oke, iya Pak Wali berarti harus lebih banyak melibatkan semua komponen ya, DPRD sebagai pengawas, karena kalau nggak dilibatin nanti pasti masalah karena iya betul, uang rakyat, jadi DPRD harusnya terlibat ya. Nah ini ya mungkin betul miliar, iya. Dan yang sudah dilakukan Widyagama Malang khususnya Fakultas Ekonomi dalam masa pandemi COVID ini kan jujur aja mahasiswa juga berpikir ya, mahasiswa baru ini terutama ini bagaimana, apakah ada kendala, karena kan kadang ini mau mahasiswa baru tapi mahasiswa baru ya bingung biaya kuliah dan sebagainya, apa ada program dari Widyagama Malang terkait ya kesulitan mahasiswa baru ke depannya lah. Terakhir ya, nah apa yang dilakukan Fakultas Ekonomi khususnya atau Universitas Widyagama Malang? Saya kebetulan dekan baru Mas, saya dilantik 16 Maret, 17 sudah stay at home. Tapi tidak berarti stay at home itu tidak produktif. Saya kebetulan dalam 2 bulan jadi dekan itu setidaknya ada 12 kegiatan. Kegiatannya semuanya daring ya, alhamdulillah. Menggunakan banyak teman-teman jaringan, banyak sekali seminar nasional maupun seminar regional yang saya lakukan gitu ya, dengan dibantu tentunya dosen-dosen muda gitu ya. Jadi selain kebijakan kuliah secara daring, kemudian tadi berbagai aktivitas tetap saya lakukan di bawah komando fakultas tentunya ya, prodi-prodi semuanya menjalankan. Kebetulan ada 3 prodi, akuntansi, manajemen, D3 perbankan, semuanya bergerak. Jadi saya minta setiap minggu minimal ada 1 kegiatan dan alhamdulillah berjalan. Jadi dua minggu ini kan sekitar 8 minggu ya, 2 bulan ada 8 minggu, itu alhamdulillah malah ada 12 kegiatan. Jadi setiap minggu ada seminar, kemudian ada tambah kegiatan paksos itu kita sampai 2 tahap gitu ya. Kemudian juga ada kegiatan kolaborasi dengan universitas lain, itu juga kita lakukan. Intinya stay at home tidak menyebabkan kita nggak produktif, tetap produktif. Nah, terkait dengan mahasiswa, ini pemirsa, ini saya informasikan bahwa banyak sekali beasiswa di Universitas Widyagama Malang. Ada mulai beasiswa bidik misi, ada beasiswa unggul mulia, ada beasiswa bebas SPP 2 semester, ada beasiswa PPA, ada beasiswa prestasi, ada beasiswa kemahasiswaan dan lain-lain.
Catatannya yang jadi perhatian di Widyagama itu ada beasiswa unggul mulia. Ini keren. Kenapa? Dari awal masuk sampai selesai kuliah itu gratis, tis Mas ya, gratis. Unggul mulia. Ini silakan bagi pemirsa nanti kalau ada yang tertarik untuk kuliah di Widyagama bisa hubungi Pak Kak TV atau langsung ke saya juga boleh atau ke host juga boleh. Iya, Fakultas Ekonomi ada Jalan Borobudur nomor 35 atau bisa juga buka websitenya PMB ya, Widyagama AC ID. Jadi jangan khawatir, teman-teman tetap harus kuliah karena kuliah itu adalah syarat untuk menuju kesuksesan. Pendidikan adalah salah satu alat untuk mengurangi kemiskinan. Jadi tetap meskipun kondisi ekonomi lagi sulit, kuliah tetap harus. Jadi cari beasiswa. Akan kita bantu beasiswa, jadi tidak hanya dari universitas, kami dari alumni pun ada yang memberikan beasiswa Mas. Alhamdulillah ada sekitar 25 beasiswa untuk teman-teman ya, jadi itu. Dan juga tidak hanya prestasi Mas, non akademik pun bisa, misalnya juara voli tingkat kota, tingkat provinsi itu bisa. Non akademik juara nari, juara apa saja olahraga, silakan ada sertifikat, silakan datang ke Universitas Widyagama, ke PMB atau bisa hubungi Pak Kak TV. Kemudian berikutnya juga ada yang ngaji, hafal Al-Qur'an. Hafid ya. Paling enggak 5 juz itu bisa juga mendapatkan beasiswa. Wah, banyak pokoknya beasiswanya. Ya, jadi itu bagian kami untuk tetap memberikan layanan pendidikan di masa COVID. Tentunya juga kalau misalnya ada kuliah yang harus berbayar, ada semacam termin-termin. Jadi kalau misalnya biasanya SPP harus dibayar lunas, sekarang karena COVID bisa dicicil sampai 1 semester itu. Uang pembangunan juga bisa diangsur, itu juga kebijakan-kebijakan. Jadi intinya itu. Sekarang masih gelombang 2, Mas. Ya, jadi sampai akhir bulan Juni nanti gelombang 2, kemudian Juli Agustus baru gelombang 3. Jadi silahkan. Oke. Terima kasih pemaparan Bu Dr. Ana Sopana, MSI AK, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyagama. Dalam diskusi kita temanya Ekonomi Kota Malang menuju new normal, dan alhamdulillah ada realisasi dari Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Widyagama Malang dalam bentuk beasiswa. Jadi pemirsa yang punya anak-anak yang baru lulus sekolah SMA, SMK, monggo silakan, jangan putus sekolah. Masih ada peluang kuliah di Widyagama mendapatkan beasiswa. Dan alhamdulillah moga-moga talkshow kita kali ini bisa membawa manfaat bagi masyarakat Kota Malang ataupun pemirsa yang dimanapun berada. Dan saya selaku moderator, hostnya juga Satria Nugraha. Mohon maaf apabila ada salah ucap dan salah kata. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua bisa terbebas dari COVID dalam waktu dekat. Pak Kak TV, pancen apik nggak atik komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.